Hai minasan, ohayo gozaimasu, o genki desu ka? Hai, berjumpa kembali di kelas Liza Sensei. Hari ini kita bakalan belajar mengenai gambaran anggota keluarga. Oke? Hal pertama yang kita pelajari tentang anggota keluarga adalah usia. Hai. Nah, bagaimana kita menyebutkan usia dalam bahasa Jepang? Seperti ini. Oke. Nah, bilangan biasa atau angka ditambah sai. Jadi sai itu digunakan untuk menyebutkan usia dalam bahasa Jepang. Contohnya 1 tahun, issai. 1 itu bahasa Jepangnya ichi. Nah, ditambah sai jadi isai, bukan ichisai ya. Oke, 2 tahun. 2 itu bahasa Jepangnya ni. Ditambah sai jadi nisai. 3 tahun sang. 3 bahasa Jepangnya sang. Tambah sai 3 tahun, sang sai. Seperti itu. Jadi angkanya ditambah sai itu menjadi penyebutan tahun untuk usia. Oke, misalnya 11 tahun usianya berarti ju isai. 12 tahun ju ni sai. Jadi kantang desu ne. Kita tinggal menyebutkan angka dalam bahasa Jepang lalu ditambahkan sai di belakangnya. Cuman ada beberapa pengecualian seperti 1 tahun itu dia jadi isai. Terus ada 20 tahun itu jadinya hatachi, bukan nijusai. Jadi hanya 2 itu saja yang perlu kalian ingat yang berbeda dari aturan polanya. Sedangkan yang lain sama, bilangan lalu ditambahkan sai di belakangnya. Oke? Untuk lebih lanjutnya ini pola kalimat yang kita gunakan untuk menyatakan usia. Jadi kita awali dengan subjek ditambah partikel wa. Jadi partikel wa udah kita pelajari kemarin ya, merupakan partikel sebagai penanda subjek. Jadi subjeknya siapa, lalu partikel wa, usia, berapa usia angkanya, sai desu. Oke, contohnya, ano hito wa 42 sai desu. Orang itu berusia 42 tahun. Orang itu merupakan subjek. Bahasa Jepangnya ano hito. Ano hito ditambah wa, ano hito wa 42 tahun. Bahasa Jepangnya yonju ni. Yonju ni ditambah sai, yonju ni sai desu. Oke? Orang itu subjek, wa partikel wa 42 tahun usianya, sai lalu diakhiri dengan kata desu. Ano hito wa yonju ni sai desu. Misalnya usia kalian 17 tahun, misalnya namanya Sinta, berarti subjeknya si Sinta, Sinta sang wa 17 tahun, ju nana sai des. Oke, wakarimashita? Itu cara menyebutkan usia. Selanjutnya menyebutkan gambaran fisik dan sifatnya. Dalam bahasa Indonesia apa sih gambaran fisik? Misalnya cantik, ganteng, rambutnya panjang, badannya kurus, tinggi, pendek, seperti itu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama kosakatanya. Kalian boleh ikuti sensei setelah sensei menyebutkan ya. Kao ga marui. Hai. Kao ga marui. Kao ga marui artinya wajahnya bulat. Hai, kao ga marui. Segi, kao ga hoso nagai. Kao ga hoso nagai artinya wajahnya lonjong. Segi, kao ga shikakui. Kao ga shikakui wajahnya persegi. Misalnya seperti SpongeBob gitu ya, wajahnya persegi. Jadi kao ga shikakui. Oke, jadi untuk wajah itu ada 3. Yang pertama kao ga marui, wajahnya bulat. Sugiwa kao ga hoso nagai, wajahnya lonjong. Sugiwa kao ga shikakui, wajahnya persegi. Oke, segi, bibir. Kuchi ga chisai. Kuchi ga chisai, mulutnya kecil. Oke, sugiwa kami ga mijikai. Kami ga mijikai, rambutnya pendek. Sugi kami ga nagai. Kami ga nagai, rambut panjang. Sugi kami ga kuroi. Kami ga kuroi, rambut hitam. Kami ga burondo. Kami ga burondo, rambut pirang. Burondo itu dari bahasa asing, serapan katakana, rambut pirang, blonde ya. Sugiwa hana. Hana ga hikui. Hana ga hikui, hidungnya pesek.
hanaga hikui, hidung pesek ya. Sugi, hanaga nagai, hanaga nagai, hidungnya mancung. Sugi wa mega oki, mega oki, artinya matanya besar. Sugi, mega hosoi, matanya sipit. Sugi, mega aoi, matanya biru. Sugi wa futot teimas, artinya gemuk. Oke, yasai teimas, artinya kurus. Sugi, sega takai, artinya badannya tinggi. Sega hikui, badan pendek. Hansamu kakoi, artinya tampan. Oke, lanjutnya kirei, cantik. Lalu ada kawaii, manis. Nah, sering kan kalian dengar-dengar di anime itu kawaii, manis gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pola kalimat bagaimana cara menyebutkan gambaran fisik seseorang. Di sini polanya ada kata benda. Kata bendanya itu adalah orang, lalu wa, subpartikel wa, lalu sifat atau gambaran fisik yang ingin kita sebutkan, lalu des. Misalnya, Liu sang wa, sega takai des. Liu itu kata bendanya, orangnya, subjeknya. Liu sang wa, si Liu, sega takai des artinya tinggi. Jadi Liu tinggi. Jadi kita mau menyebutkan gambaran fisik tentang si Liu yang tinggi. Nah, subjeknya siapa? Liu. Jadi Liu dulu kita sebutin. Liu sang, lalu partikel wa. Liu sang wa, sega takai des. Fisiknya tinggi. Hai. Nah, kalau kita mau menanyakan bagaimana fisik seseorang, itu kita tanya, Liu sang wa donna hito desu ka? Liu itu orang yang bagaimana? Liu sang wa donna hito desu ka? Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya dalam anggota keluarga kita bisa menyebutkan usia, pekerjaan, dan gambaran fisik ya. Nah, ini ada pola kalimatnya untuk menyebutkan pekerjaan. Minggu lalu saya udah ngasih kosakata tentang pekerjaan-pekerjaan apa aja yang ada di Jepang, seperti dokter, guru gitu ya. Masih ingat kan? Oboemashitaka. Nah, sekarang ini pola kalimatnya. Jadi orang, subjeknya, partikel wa, pekerjaan, des. Nah, ini dia ya. Orang, subjeknya, partikel wa, lalu pekerjaan, lalu des. Misalnya ayah, otosang wa sensei des. Otosang wa sensei des. Ayah saya guru gitu ya. Nah, misalnya okasang wa isha des. Okasang itu subjeknya ibu, lalu partikel wa, okasang wa pekerjaannya apa? Dokter. Isha des. Okasang wa isha des. Hai, kantang desu ne. Sugi, menyebutkan jenis usaha. Misalnya okasang wa, jenis usahanya apa? Oke, nah untuk menanyakan pekerjaan itu ada orang, lalu no shigoto wa nan desu ka? Apa pekerjaan? Misalnya, Oto sang no shigoto wa nan desu ka? Anata no shigoto wa nan desu ka? Kimura sang no shigoto wa nan desu ka? Seperti itu ya. Jadi subjek dulu, lalu partikel no, shigoto nan desu ka gitu ya. Hai. Nah, contohnya ini. Cici wa sensei des. Ayah saya adalah guru. Nih bang, cici wa sensei dewa arimasen. Ayah saya bukan guru. Nah, dewa arimasen ini merupakan kalimat negatif. Sudah pernah kita pelajari ya. Yang pertama dulu, sang bang, cici wa sensei desu ka? Apakah ayah seorang guru? Nah, cici wa sensei desu ka? Jadi kesimpulannya ketika kita menyebutkan kalimat positif, itu polanya subjek wa, keterangannya des. Nah, kalau kalimat negatif, subjek wa, keterangan dewa arimasen. Kalau kita ingin bertanya, interrogatif, subjek wa, keterangan deska. Jadi bertanya itu pakai deska. Hai. Nah, ini menyebutkan pekerjaan anggota keluarga. Contohnya tadi, Otosang no shigoto wa nan desu ka? Apa pekerjaan ayah kamu? Otosang no shigoto wa nan desu ka? Cici wa engineer desu. Ayah saya adalah seorang insinyur. Oke? Misalnya, ane wa restoran o yatte imasu. Kakak saya menjalankan bisnis
restoran gitu. Nah, kalau untuk menjalankan bisnis, misalnya dia wirausaha gitu ya. Jadi bisnisnya apa? Yatte imasu. Kembali lagi. Nah, seperti ini. Tadi yang pertama itu pekerjaan, kata benda, orang, wa, pekerjaan des, pekerjaannya apa? Nah, kalau dia wirausaha, misalnya dia dagang sensei atau dia buka usaha sendiri, seperti apa penyebutannya? Jadi orang, wa, jenis usahanya yatte imasu. Misalnya, watashi wa restoran. Oh, yatte imasu. Saya menjalankan restoran gitu ya. Ini dia contohnya tadi ya. Oto-san no shigoto wa nan desu ka? Chichi wa engineer desu. Ane wa restoran o yatte imasu. Hai, kokomade. Wakarimashita ka? Hai. Sekarang untuk mengetes kepahaman kalian tentang materi kita hari ini, silahkan tulis komentar di bawah mengenai gambaran anggota keluarga kalian. Boleh kalian tuliskan usianya, boleh kalian tuliskan pekerjaannya, ataupun bisa juga kalian tuliskan gambaran fisiknya. Sensei tunggu ya komentar kalian di bawah tentang gambaran anggota keluarga kalian. Hai, kokomade owarimasu. Sampai di sini selesai. Jamata, gambatte kudasai.